Bab 714. Tracy. Pandangan Duke Louis melewati Daniel, lalu berhenti di Tracy. Ia terkejut senang. Kemudian, ia maju dan memeluk Tracy dengan intim. Tracy tidak menolak dan tidak mendorongnya. Malah terlihat sangat akrab dengan Duke, seperti pasangan yang jatuh cinta. Daniel mengernyitkan kening, lalu menatap mereka dengan dingin. Sepasang tangan itu, entah kapan mengerat menjadi kepalan kuat. Apa yang terjadi? Ryan membelalakkan mata. Duke Louis kenal Nona Tracy Moore. Kurasa tidak hanya kenal begitu saja. Ucapan Hartono penuh arti. Daniel segera mengendalikan emosinya, lalu melangkah besar maju ke depan. Duke Louis melepaskan Tracy, tetapi satu tangannya masih memeluk pundaknya. Ia menoleh dan tersenyum ceria melihat Daniel. Ia berbicara menggunakan bahasa Prancis. Daniel, biar aku kenalkan. Ini adalah teman baikku, Tracy Moore. Sejak kapan kalian menjadi teman baik? Daniel bertanya pada Duke, tetapi matanya menatap Tracy. Sudah kenal selama 2 tahun. Tersenyum memandang Tracy. Tracy, ini adalah teman baik yang kuceritakan itu. Namanya Daniel Wallens. Kami sudah kenal sejak awal. Tracy meringkuk dalam pelukan Duke. Ia tampak mungil. Kemarin juga sudah bertemu. Oh, benarkah? Duke terkejut. Bagaimana kalian saling mengenal? Kami kenal karena pekerjaan. Bahasa Prancis Tracy sangat lancar dibandingkan 2 tahun lalu. Dengan Tracy Smith yang bahasa Inggrisnya saja tidak lancar. Benar-benar 2 orang berbeda. Duke, sepertinya kamu tak terlalu memahaminya. Daniel menatap Tracy dengan dalam, lalu langsung membicarakan intinya. Ia adalah pemegang saham terbesar kedua grup Moore, adik dari Lorenzo Moore. Apa? Duke sangat terkejut. Tangan yang memeluk pundak Tracy langsung ditarik kembali. Kamu adalah adik Lorenzo Moore? Benar. Tracy tersenyum cerah. Aku sudah pernah bilang, ketika kita bertemu lagi, ada rahasia yang ingin ku beritahukan padamu. Tapi, Duke memandangnya dengan ruwet. Ia tidak tahu harus berbicara apa. Ia pernah dirugikan oleh Lorenzo dan sedang menjaga jarak jauh-jauh dari orang itu. Ia sama sekali tidak menduga Tracy adalah adiknya Lorenzo Moore. Kenapa? Karena aku adalah adik Lorenzo Moore. Kamu tidak ingin berteman denganku lagi? Tracy menaikkan alisnya sambil tersenyum. Bukan. Duke lekas menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah pernah bilang, kita akan berteman selamanya. Tapi, sudahlah. Aku tidak menunda kalian berdiskusi pekerjaan. Tracy menyela ucapan Duke, lalu melirik Daniel dengan dalam, berbalik badan dan pergi. Tracy, Duke berteriak dengan tidak rela. Tracy menoleh melihatnya, lalu memberikan senyuman mempesona. Sudahlah, dia sudah pergi. Hati Daniel tidak senang. Nada bicaranya juga terdengar agak tidak ramah. Sungguh tak kuduga, ia adalah adik dari Lorenzo Moore. Duke benar-benar tidak percaya. Hatinya juga merasa ruwet. Kamu kenal dia, tapi tidak tahu identitasnya? Daniel menarik Duke, berjalan sambil mengobrol. Bagaimana kalian saling mengenal? 2 tahun lalu, aku bertemu dengannya di sebuah perjamuan. Permainan pianonya sangat bagus. Aku langsung terpesona olehnya. Saat ia ke panggung bermain piano, lembaran musik itu kekurangan 1 halaman. Lalu aku naik ke panggung untuk membantunya. Oh, ya, kamu juga hadir di perjamuan itu. Sepertinya itu acara yang kamu adakan di Taman Luke Hills. Duke teringat masa lalu. Hatinya sangat emosional. 2 tahun lalu, seketika, Daniel langsung teringat perjamuan malam dulu. Proyek kerjasama dirinya dan Linda Hilton diadakan di Taman Luke Hills. Tracy menggantikan Windy bermain piano saat itu. Louis memang naik ke panggung membantunya. Jika tahu dari awal, seharusnya ia langsung menahannya. Ini malah berebutan wanita dengannya. Setelah 2 tahun kemudian. Bab 715. Waktu itu, ia mengenakan topeng. Bagaimana kamu mengenalinya? Tanya Daniel bingung. Matanya sangat spesial. Sepasang mata biru laut itu berbinar-binar ketika menceritakan masa lalu. Sebenarnya sebelum ia memainkan piano, aku sudah bertemu dengannya. Sejak ia turun dari mobil, ia begitu menarik perhatian. Aku memotretnya. Setelah berbicara, Duke mengeluarkan dompetnya. Di dalam dompet itu, terdapat foto Tracy Smith 2 tahun lalu.
Saat itu, Tracy terpaksa mengenakan gaun malam seksi yang diatur Linda. Ketika angin malam bertiup, gaun itu langsung terbuka sedikit. Ia menahan gaunnya dengan spontan. Postur tubuhnya menggoda. Ekspresinya polos dan murni. Pas di momen itu, Duke menggunakan ponsel diam-diam memotretnya. Daniel mengernyitkan kening ketika melihat foto itu. Tak disangka, perjamuan malam 2 tahun lalu itu akan membuat ikatan hubungan Duke dan Tracy. Kemudian, ia mengenakan topeng ke atas panggung. Ketika aku melihat matanya, aku langsung tahu itu dia. Duke merasa bangga. Tapi, demi meyakinkan diriku, setelah ia selesai bermain, aku mengikutinya ke belakang panggung dan melihatnya melepaskan topeng itu. Seleramu sangat bagus. Daniel langsung menyela ucapan Duke. Ia tidak bisa mendengarnya lebih lanjut. Yang anehnya adalah saat aku bertemu dengannya di teater kerajaan Paris. Ia tidak mengingat kejadian itu. Duke berbicara sendiri. Aku memperlihatkan foto ini padanya. Dia bilang itu bukan dirinya. Mungkin dia tidak ingin mengakui kejadian hari itu. Ucap Daniel asal. Bukan. Duke mengeleng-gelengkan kepala. Ia sakit parah dan kehilangan ingatan. Apa? Langkah kaki Daniel berhenti. Yang benar? Benar. Duke sangat yakin. Sampai sekarang penyakitnya masih belum pulih sepenuhnya. Setiap hari harus makan obat. Ia hanya ingat masa kecilnya. Kejadian setelah ia dewasa sama sekali tidak ingat. Ketika mendengar ucapannya, ekspresi Daniel menjadi beku dan tegang. Banyak pemikiran melintas dalam benaknya. Jika yang dikatakan Duke ini benar, kalau begitu, Tracy sungguh tidak mengingatnya. Tidak mengingat teman-teman dan keluarganya. Jangan-jangan, ia juga tidak mengingat 3 anaknya. Daniel tiba-tiba teringat satu hal. Tracy begitu menyayangi anak-anak. Sekarang ia telah kembali. Tapi ia tidak mencari anak-anak. Bahkan, mengungkitnya juga tidak. Ini benar-benar aneh. Dan juga, hubungannya dengan Bibi Juni begitu akrab. Ia juga tidak mengungkit kematian tragis Bibi Juni saat itu. Jika ia tidak lupa ingatan, bagaimana mungkin ia tidak mengungkitnya? Jangan-jangan, dia benar-benar hilang ingatan. Oleh karena itu, Tracy dimanfaatkan oleh Lorenzo Moore untuk menghadapi dirinya. Daniel, Daniel, suara panggilan Duke menyadarkan Daniel. Daniel lalu berkata, aku antar kamu ke hotel dulu, istirahat. Kenapa, kamu tidak fokus? Tanya Duke kebingungan. Kurang tidur, jawab Daniel. Lalu ia menambahkan, wanita ini sangat rumit. Kamu harus menjauh sedikit darinya. Aku merasa ia tidak rumit. Aku merasa ia sangat misterius. Duke tidak setuju. Malah berkata penuh harapan. Tahun lalu, aku bertemu dengannya di konser kerajaan Prancis. Saat itu, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi ia bilang kami hanya bisa menjadi teman. Aku kira, aku tidak punya kesempatan lagi. Tapi tadi ia begitu ramah padaku. Aku merasa aku punya harapan lagi. Itu adalah triknya menggoda pria. Daniel berkata dengan dingin. Jika menggunakan istilah gaul sekarang, ia adalah wanita jalang. Wanita apa? Duke tidak mengerti. Pokoknya wanita ini beracun. Jangan mendekatinya. Daniel sengaja meyakinkannya. Kota Bunaken penuh dengan wanita cantik dan polos. Malam ini, aku akan membawamu untuk melihat-lihat. Tidak, aku bukan pria seperti itu. Duke menolak dengan tegas. Orang Prancis sangat setia soal perasaan. Pukul 10 malam, Duke dan Daniel tiba di bar Kaisar. Melihat keindahan gemerlap dan wanita cantik, sepasang mata biru lautnya bersinar-sinar penuh semangat. Ternyata ada tempat seru seperti ini.